illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita bersyukur bersua kembali untuk meneruskan pelajaran irfan ataukah tasawuf kita. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa manusia itu punya 4 dimensi. Seperti Ka'bah, pertama adalah dimensi intelektual, makanya kita disuruh membaca. Di dalam ilmu pengetahuan ada namanya ilmu mantik, tentang berpikir. Kemudian kita punya dimensi spiritual, dimensi rohania, makanya kemudian adalah irfan ini. Ada dimensi intelektual, di dalamnya ada juga filsafat atau hikmah. Nah, jadi jemaah sekalian, kita bicara tentang irfan ini kaitannya dengan dimensi rohania kita, dimensi spiritual kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hijab tabiah, hijab yang sifatnya amal-amal perbuatan kita, tabiat kita. Tabiat itu sesuatu yang alamiah dari perbuatan kita. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pelajaran kita. Jadi jemaah sekalian, terakhir kemarin sampai di sini nih ya. Ini adalah pembahasan judulnya hijab tabiah. Hijab tabiat ya. Jadi kita sampaikan sedikit, setiap aktivitas dan perhatian yang tertuju kepada selain Tuhan akan menjadi hijab antara manusia dengan Tuhan. Apa saja yang menghalangi kita dari Tuhan ya berarti hijab namanya. Akan tetapi jika aktivitas dan perhatian itu tertuju pada alam tabiat dan materi, alam alamiah, tabiat kan alamiah. Hijab ini adalah hijab zulmani namanya. Jadi kalau itu alamnya alam materi, namanya zulmani. Karena namanya alam materi itu adalah alam yang gelap. Zulum itu adalah gelap. Dan jika perhatian tertuju pada alam malakut, alam jabarut, sehingga kita terpukau di sana, hijab itu disebut dengan hijab nurani. Jadi ada hijab cahaya. Ingat pernyataan kita, kata Imam Khomeini, Quddisa sirruhu, jika jiwa dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini dan hijab tabiat, niscaya ia akan mempunyai penglihatan batin. Penglihatan batin itu basirah. Kita sudah sampaikan sebelumnya tentang basirah. Tujuan agama ini datang, terutama Islam, adalah agar kita punya basirah, bekerja, fungsional. Di dalam Al-Quran dikatakan, Qul hadhihi sabili ada'u ilallah ala basiratin. Jadi basirah di sana. Seseorang yang terperangkap dalam alam tabiat, alam madda, alam alamiah, dia mempunyai penglihatan yang terbatas hanya pada lahiriah dunia materi saja. Tetapi orang yang melintasi lahiriah dunia dan mencapai penglihatan batin, serta menjadi pemilik basirah akan mengetahui apa itu mukasyafah, jalal dan jamalnya Tuhan. Dalam pembahasan hijab tabiat dan kesibukan jiwa terhadap alam materi dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan rendah eksistensi merupakan hijab-hijab bagi tingkatan-tingkatan tinggi eksistensi. Jadi yang namanya jiwa itu bertingkat-tingkat. Ketika kita berada di bawah, tingkatan bawah itu merupakan hijab atas tingkatan di atasnya. Tingkatan di atasnya menjadi hijab terhadap tingkatan di atasnya lagi, seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat. Maka bagi kita yang masih awam, alam materi, alam tabiah ini adalah merupakan hijab bagi kita untuk sampai kepada alam malakut, alam jabarut. Bagi mereka yang sudah sampai di alam jabarut, maka alam jabarut, alam malakut, alam Tuhan itu sendiri adalah merupakan hijab untuk sampai kepada alam lahut. Jadi begitulah tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi dalam pembahasan hijab tabiat dan kesibukan jiwa terhadap alam materi, dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan rendah eksistensi
merupakan hijab bagi tingkatan tinggi eksistensi kita. Menurut Syekh Ishraq yang lalu kita sudah sebutkan tadi sore kita pelajari, yaitu Sihabuddin Syuhrawardi, alam materi ini merupakan kegelapan dan ketiadaan cahaya. Jadi alam materi ini kan adalah alam kegelapan, ketiadaan cahaya. Karena itu seluruh alam materi terhitung hijab zulmani, dan setiap orang yang mempunyai kecintaan terhadapnya, itu terhadap alam materi, maka ia telah terperangkap pada jenis hijab zulmani ini. Dengan kata lain, setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi dari sumber dan mabdanya. Jadi yang disebut dengan terhijab itu artinya bahwa ketika melihat alam materi, alam madah, alam dunia ini, dia terputus, terlepas hubungannya dengan mabda sumbernya. Mabda itu sumber. Ya. Dalam materi sumber atau mabdanya, serta melihatnya dengan pandangan wujud independen. Jadi seakan-akan batu berdiri sendiri, alam semesta berdiri sendiri, namanya independen. Dalam pandangan irfan, tidak independen, segala sesuatu yang ada merupakan mazhar, tempat penampakan, atau orang dalam bahasa lain disebut dengan lokus, ya. Caranya menampakkan. Jadi lokus, tempat penampakan daripada Tuhan. Contohnya misalnya kita juga manusia. Semua gestur-gestur tubuh kita, kata dan perbuatan kita itu merupakan mazhar, cara penampakan daripada jiwa kita. Misalnya kita kita misalnya suka berkata-kata kasar. Nah, kan itu menunjukkan bahwa memang jiwa kita kasar, karena kan kata-kata kasar hanya merupakan mazhar daripada jiwa kita. Nah, begitulah juga. Jadi Allah itu jauh lebih halus daripada jiwa. Jiwa saja tidak mampu kita lihat, dan kita hanya bisa mengetahuinya melalui mazhar, melalui penampakannya saja, apatah lagi Allah Rabbul Alamin. Gitu. Jadi setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi ini dari sumber dan mabdanya, serta melihatnya dengan pandangan wujud independen, berdiri sendiri, tidak melihatnya sebagai wujud fakir, selalu butuh kepada mabdanya, dan pada akhirnya menjadikannya pusat perhatian, di pusat perhatian pada alam materi, dan tujuan, pusat perhatian dan tujuan, maka dia telah terjebak pada penyembahan berhala, dan kesyirikan serta alam ini sudah menjadi hijab zulmani yang tebal untuknya. Jadi saya kira begitu. Akan tetapi seseorang yang melihat alam tabiat ini sebagai ayat Tuhan, jadi ini adalah kebalikan yang dari atas. Jadi ini adalah yang di bawah ini kebalikan dari yang di atas. Ini kebalikan dari yang di atas. Akan tetapi seseorang yang melihat alam tabiat ini sebagai ayat Tuhan, tetapi seseorang yang melihat alam tabiat ini sebagai ayat Tuhan, serta tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dari Tuhan, bahkan dia melihatnya sebagai wujud fakir yang selamanya bergantung dan butuh pada Tuhan, pada mabdanya, serta dengan melihat alam ini, ia seolah-olah menyaksikan pemilik ayat. Artinya kita melihat pohon, gunung, seakan-akan melihat mabdanya, pemiliknya. Maka bagi orang seperti ini, alam materi telah berubah baginya menjadi hijab nurani. Karena ketika kita melihat benda-benda di sekitar kita, kita melihatnya sebagai malakuti. Kenapa? Karena menjadi perantara kita untuk sampai kepada Allah. Lahirlah namanya hijab nurani, lawan daripada hijab zulmani. Jadi artinya bahwa ketika kita melihat benda-benda ini sudah beyond pada eksistensinya, melampaui, ya kita melihat namanya gejala Jabarut ataukah gejala malakuti di balik itu semuanya. Imam Khomeini Quddisa Sirruh berkata, seluruh perkara duniawi jika menjadi penyebab perhatian manusia terhadap dunia dan membuatnya lalai dan lupa pada Tuhan, maka itu akan menjadi hijab zulmani. Seluruh alam-alam jisim, alam materi, alam mada merupakan hijab-hijab zulmani. Apabila dunia menjadi wasilah perhatian kepada Allah SWT dan mencapai rumah akhirat, maka hijab-hijab zulmani berganti menjadi hijab-hijab nurani. Nah, jemaah sekalian berbahagia, penjelasan ini akan sangat dibahas oleh Imam Khomeini dalam salatnya.
Kita pindah dulu, ini sampai di sini. Ini kita pindah dulu, hari ini adalah tanggal 11/23. Kita pindah dulu ke karyanya Imam Khomeini, karena bersambung dengan ini. Supaya kita tidak miss, kita langsung pindah bersambung. Jadi kita akan bahas sedikit bukunya Imam Khomeini tentang Adabus Salah. Ya, Adabus Salah berkenaan dengan ini. Ya. Karena ini dikutip juga Imam Khomeini di sini. Kita lihat kepada bukunya Imam Khomeini. Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Nah, ini jemaah sekalian. Mana ini? Ya. Ini dia. Ini adalah buku Imam Khomeini. Judulnya Mi'raj Rohani. Ya. Tuntunan Salat Ahli Ma'rifat. Nah, ini isinya sebetulnya Adabus Salah. Tuntunan Salat Ahli Ma'rifat. Nah, ini dia Imam Mi'raj Rohani. Jadi kita Mi'rajnya rohani. Ini adalah salat. Nah, ini Imam Khomeini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini dulu. Kita loncat dulu, lihat isinya, kata-katanya. Ya, ini saya ambilkan bab 1. Ini adalah adab-adab pada seluruh ibadat ritual, ibadah ritual. Ini bagian pertama. Adab-adab pada seluruh ibadah ritual. Nah, ini kita lihat. Tawajuh kepada kemuliaan rububiyah dan kehinaan ubudiyah. Jadi tawajuh kepada kemuliaan rububiyah, kemuliaan Allah, dan kehinaan kita sebagai hamba, ubudiyah. Jadi kemuliaan rububiyah dan kehinaan ubudiyah. Nah, ini dia jemaah sekalian. Contohnya kita ambilkan sepotong di sini. Di antara adab kalbu dalam ibadah dan tugas hati dan tugas batinia seseorang, seorang penempuh jalan akhirat, yang kita sebut dengan sair wasuluk, penempuh jalan akhirat adalah bertawajuh. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah bertawajuh, yaitu memfokuskan diri kepada mulianya rububiyah, ketuhanan, dan hinanya ubudiyah, kehambaan. Jadi mulianya rububiyah, ketuhanan, dan hinanya ubudiyah, kehambaan. Tawajuh seperti ini merupakan tahap yang penting bagi seorang pesuluk. Sehingga kadar kekuatan suluk setiap orang dapat diukur dengan kekuatan tawajuhnya itu. Bahkan ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia terletak pada perkara ini. Jadi ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia terletak pada tawajuhnya ini. Tawajuh adalah menempatkan kemuliaan rububiyah dan kehinaan ubudiyah. Itu namanya tawajuh. Egoisme, keakuan, pengagungan, dan kecintaan pada diri berbanding terbalik dengan kesempurnaan pri kemanusiaan seseorang. Kalau kita artikan pri kemanusiaan dengan sense of humanity seseorang. Dan akan menjauhkannya dari makom kedekatan dengan rububiyah kepada Rabb. Sungguh, ini hijab, masuk kata hijab di sini. Sungguh, hijab yang dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini sangatlah tebal dan gelap. Jadi hijab yang dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini sangatlah tebal dan gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua hijab lainnya. Ternyata di antara semua hijab-hijab itu yang paling berat kita koyak adalah hijab keakuan diri kita ini. Jadi egoisme tadi ini, keakuan. Ya. Jadi mengoyak hijab ini yaitu hijab egoisme, hijab keakuan, hijab pengagungan dan kecintaan pada diri. Ini kata Imam Khomeini lebih sulit daripada mengoyak. Mengoyak itu merobek semua hijab lainnya. Bahkan pengoyakan semua hijab merupakan pengantar untuk mengoyak hijab ini. Jadi pengoyakan semua hijab baru pengantar untuk mengoyak hijab ini, untuk merobek hijab ini, untuk mengangkat hijab ini. Lantaran pengoyakan hijab egoisme atau keakuan ini merupakan kunci induk, kunci utama untuk membuka alam gaib dan alam kenyataan, yaitu syahadah. Serta pintu utama untuk memasuki kesempurnaan rohania manusia.
Jadi pintu utama untuk memasuki kesempurnaan rohani manusia. Selagi seorang hamba masih saja memandang pada dirinya, maka kesempurnaan dan keindahannya yang, ulangi lagi, selagi seorang hamba masih saja memandang pada dirinya, pada kesempurnaan dan keindahannya yang palsu, maka dia akan tetap terhijab dan terjauhkan dari keindahan mutlak dan kesempurnaan sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama untuk bersuluk menuju kepada Allah. Jadi inilah hijab yang paling penting. Jadi inilah, dari sini nanti kita ketemu dengan pembahasan Imam Khomeini tadi, ya, dari bukunya. Ini jemaah sekalian, buku ini ada di Playbooks ini. Jadi kalau Bapak sekalian lihat, ya, kita tutup dulu nih, ya. Ini ada di sini Playbooks ini, ya. Ini adalah kita ambil dari sini ini Playbooks. Ini dari sini Playbook. Ya, kita Playbook ini nih yang ada goyang-goyang ini. Kalau kita touch ini, maka keluarlah ini. Ini tadi Fususul Hikam, ada juga ini tadi kita sore kerancuan filsafat, kita juga ini yang kita bahas tadi sore, filsafat hikmah ulul sadra. Jadi banyak yang percuma gratis di sini di Playbook sini. Ini buku jemaah sekalian, ini juga adalah percuma gratis. Ini adalah free. Ya, Mi'raj Rohani ini adalah free, kita bisa download, kita bisa baca secara percuma di Playbooks. Ini ada tulis saja Mi'raj Rohani Imam Khomeini, keluar buku ini. Ya, jadi kita akan angkat buku ini. Ya. Nah, kalau kita baca buku ini, nanti kita lihat dulu pengantarnya. Ini saya sudah pindahkan ke sini. Ini tadi. Ini ya, jadi ini adalah kelanjutan adalah hakikat dan rahasia sholat. Jadi hakikat dan rahasia sholat. Jadi ini adalah penting sekali. Hakikat dan rahasia sholat. Ya. Mi'raj Rohani, tuntunan sholat ahli ma'rifat. Jadi ini tuntunan sholatnya ahli ma'rifat. Ya. Jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini adalah buku atau salah satu karya Imam Khomeini yang sangat penting. Ya. Ini karya Imam Khomeini disunting oleh Ustadz Musa Kazim Habsyi. Ustadz Musa Kazim Habsyi penyuntingnya. Penerbit Misbah. Ya. Ini adalah hakikat dan rahasia salat Mi'raj Rohani ini tadi. Ya, ini adalah diterjemahkan oleh ini, penerjemahnya ini adalah Hasan Rahmat, Husain Shahab, Husain Al-Kaf, dan seterusnya. Jadi diterjemahkan oleh Ustadz Hasan Rahmat, Ustadz Husain Shahab, dan Ustadz Husain Al-Kaf. Ya, ini sekali. Bila aslinya adalah Al-Adab Al-Ma'nawiyah Lis-Shalah. Jadi Al-Adab Al-Ma'nawiyah Lis-Shalah. Jadi bagus sebenarnya judulnya, makanya kita coba itu ya. Ini dia. Ya, jadi kita akan, ini daftar isinya, daftar isi. Pengantarnya Imam Khomeini langsung. Jadi kalau kita baca pengantarnya langsung Khomeini ada di sini nih. Pengantar penerjemah ke dalam bahasa Arab, kan tadinya bahasa Parsi, dalam bahasa Arab. Muqaddimah. Bagian pertama, adab-adab pada seluruh ibadah ritual. Tadi ya kita sudah bahas sedikit. Ya, jadi bagian pertama tadi kita sudah baca tawajuh kepada kemuliaan rububiyah dan kehinaan ubudiyah. Tadi kita sudah bahas sedikit ini. Persis bersambung dengan pembahasan kita di pembahasan tadi dari Selangkah Menuju Tuhan, karyanya Ustaz Samsunar. Jadi dia bersambung. Karena bersambung, kita coba lihat dulu ini. Urutan makam-makam ahli suluk. Di urutan makam-makam ahli suluk. Masalah kekhusyuan, ini bagus. Mencari tumak nina dalam salat, memelihara ibadah dari gangguan setan pada saat kita salat, kegairahan dan keriangan dalam ibadah. Bab 7 tafhim, bab 8 kehadiran kalbu kalau kita salat, bab 9 hadis-hadis tentang kehadiran kalbu, bab 10 cara menghadirkan kalbu, bab 11 terapi mujarab imajinasi liar. Kalau kita salat biasa imajinasi kita kemana-mana. Kemudian bab 17, cinta dunia sumber kealpaan kalbu. Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua, adab-adab salat. Baru masuk adab salat. Jadi adabus salat. Adab-adab tahara dan wudu. 3 macam jenis tahara, peringkat-peringkat kesucian. Bagus ini. Adab-adab berpakaian dalam salat. Adab-adab kalbu pada tempat salat. Adab-adab kalbu pada waktu salat. Adab-adab istiqbal menghadap kiblat.
dan seterusnya. Jadi nih sampai sini catatan-catatan. Jadi totalnya ada sekitar 161 halaman. Nah, teman sekalian, ini daftar isinya. Nah, kita mulai dulu dari sini. Pengantar penulis, pengantarnya sendiri Imam Khomeini. Apa yang diinginkan oleh Imam Khomeini dalam buku ini? Jadi Bapak sekalian, bagi Bapak yang ingin melihat ini langsung bisa dilihat, buka langsung di Playbooks tadinya. Playbooks itu free of charge, gratis, percuma. Ambil di sana. Kita mulai dari pengantarnya supaya kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Imam Khomeini dengan buku ini. Karena ini pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa laknatullahi ala a'daihim ajmain minal apa ini ilal qiyamah ya minal an maksud minal an dari sekarang ilal qiyamah ila qiyaumi yaumiddin. Allahumma ya Allah. Sungguh ya, jadi kalau kita terjemahkan ini, jadi kita terjemahkan ini selawat ini ala Muhammadin wa ala ali tahirin, kemudian wala natullah lanat Allah ala adaihim yang memusuhi keluarga Nabi yang suci, ajmain semuanya, minal an dari sekarang ila qiyami yaumiddin sampai apa bangkitnya hari kemudian. Allahumma ya Allah, ya Allah terimalah. Nah kita mulai. Sungguh draft langkah ini. Sungguh draft langkah kami maksudnya sini Imam Khomeini, tak akan sampai ke altar suci. Nah, cobalah lihat Mas, kata-katanya bagus sekali. Seorang Imam Khomeini berkata seperti ini jemaah sekalian. Kami tidak mungkin sampai ke altar suci ini, sungguh ini. Draft langkah kami tak akan sampai ke altar suci-Mu. Jadi inilah rasa hinanya. Seorang Imam Khomeini berkata seperti di tempat yang dikatakan ketika selesai revolusi Islam Iran dan dipuja-puja, dipuji-puji, dia katakan saya ini hanyalah debu di kakinya Imam Ali, di kaki kudanya Imam Ali. Saya ini tidak ada apa-apanya, saya hanyalah debu di kaki kudanya Imam Ali. Coba. Ini juga kita lihat yang sungguh draft langkah kami di sini maksud Imam Khomeini tak akan sampai ke altar suci-Mu. Sungguh uluran tangan kami tak akan mampu menggapai tali uns-Mu. Sungguh hijab-hijab syahwat. Sungguh hijab-hijab syahwat dan gaflah kelalaian telah menutupi pandangan kami dari melihat keindahan-Mu yang maha indah. Ini berkaitan dengan hijab tadi. Disungguh hijab-hijab syahwat dan gaflah kelalaian telah menutupi pandangan kami dari melihat keindahan-Mu yang maha indah. Jadi hijab-hijab. Syahwat di sini maksudnya hal-hal yang menyenangkan dan kelalaian. Sungguh tabir tebal cinta dunia dan perilaku setan, syaitanah, kami telah menjadikan kalbu-kalbu ini lalai dari bertawajuh. Tadi bertawajuh kita lihat. Menghadap kepada keagungan-Mu. Sungguh jalan akhirat sangatlah licin dan jalan kemanusiaan sangatlah tajam. Jadi lihatlah jemaah sekalian, jalan akhirat disamakan jalan kemanusiaan. Jalan akhirat sangat licin dan jalan kemanusiaan sangat tajam. Sementara kami yang mengenaskan ini terjerat dalam sarang laba-laba pikiran dan renungan yang tak berarti. Indah sekali kata-katanya sekali. Sungguh kami kebingungan bagaikan ulat sutra yang terus memintal buhulan syahwat dan angan-angan hingga kami terjerat sendiri di dalamnya. Inilah kami yang sangat jauh dari alam gaib dan gelanggang uns-Mu. Terangilah kami, terangilah mata hati kami dengan berkas cahaya ilahi. Dan tariklah kami ke sisi-Mu dengan tarikan gaib. Karena kita tidak mampu menerangi diri kita. Kita minta, ya Allah, terangilah mata hati kami dengan berkas cahaya-Mu. Dan tariklah kami, karena kami tidak mampu mendekat. Tariklah kami ke sisi-Mu dengan tarikan gaib. Kami tidak mampu. Apa itu disebut dengan uns? Ini dia, uns. Ini uns. Jadi dari kata-kata uns, jadi pengertiannya di bawah. Uns berarti suasana kemesraan.
keakraban dan keintiman. Para ahli ma'rifat dan irfan seringkali menggunakan istilah ini untuk mengungkapkan suasana perjumpaan makhluk yang merindu dengan pencipta dambaannya. Ini penjelasan dari Ustadz Musa Kasim Habsyi. Ya. Jadi suasana kemesraan, keakraban, dan keintiman. Para ahli ma'rifat dan ahli irfan seringkali menggunakan istilah ini, itu uns, untuk mengungkapkan suasana perjumpaan makhluk yang merindu dengan amat sangat kepada pencipta yang didambakannya. Seperti itu. Ilahi, ini kata masih kelanjutan dari pengantar ini. Ilahi, in koita itu artinya memutuskan segala sesuatu selain kepadamu. In kita, dari kata-kata ayat tahu in kita, memutuskan. Jadi karena kita tidak mampu, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita minta ilahi anugerahilah daku agar dapat benar-benar in kita memutuskan segala sesuatu selain kepadamu. Terangi pandangan hati kami dengan pancaran cahaya in kita itu, sehingga pandangan kalbu ini dapat menembus hijab-hijab cahaya dan sampai kepada sumber keagungan. Kemudian roh kami bergantung pada kemuliaan-Mu yang kudus, yang suci. Ini kan kata-katanya ini luar biasa, Pak Gus. Setelah itu amma ba'du. Pada beberapa hari yang telah lalu, kata Imam Khomeini, aku menulis risalah tentang rahasia-rahasia salat sejauh yang aku mampu. Nah, ini pernyataannya. Jadi, pada beberapa hari yang lalu, aku menulis risalah tentang rahasia-rahasia salat sejauh yang aku mampu. Karena tulisan itu agaknya bukan untuk bacaan orang awam, terlintas dalam benak saya untuk memaparkan sekelumit dari adab-adab kalbu yang berkenaan dengan perjalanan Mi'raj rohani. Mi'raj rohani atau ibadah salat ini, yang dapat dimanfaatkan untuk kalangan awam. Jadi tadinya tulisannya agak ribet, agak mumet, karena terlalu teknis untuk ulama atau kalangan ahli irfan. Maka dibuatlah buku ini yang lebih sederhana. Jadi kalangan awam. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi peringatan bagi saudara-saudara yang menempuh jalan keimanan ini, sekaligus memberikan bekas pada kalbuku. Jadi kembali kepada dirinya sendiri, coba Imam Khomeini mengatakan begitu. Jadi saya menulis ini sekaligus memberikan bekas pada kalbuku yang beku ini. Mengatakan kalbuku yang beku ini. Jadi begitu rendahnya Imam Khomeini berkata-kata, aku berlindung kepada Allah dari campur tangan setan dan terjadinya kehinaan. Aku berlindung kepada Allah dari campur tangan setan dan terjadinya kehinaan. Sungguh dialah yang maha melindungi dan maha berkuasa. Buku ini terdiri dari bagian muka, mukaddimah, pembahasan, dan penutup. Jadi buku ini 3 bagian, mukaddimah, pembahasan, dan penutup. Jadi ini adalah secara garis besar, ini adalah ada mukaddimahnya, ya, mukaddimah. Kemudian ada bagian pembahasan, kemudian ada bagian penutup. Jadi 3 macam isinya. Sistematikanya seperti itu. Sistematika buku ini adalah mukaddimah, pembahasan, dan penutup, seperti itu. Nah, Jonas Kaiserbagia yang disebutkan tadi di sini nih, mana tadi nih? Kata-kata ini ya. Sampai di sini B. Kenapa begitu indah? Nah, ini diambil dari Munajat Sya'baniyah, ini dia. Ini adalah penggalan dari Munajat Sya'baniyah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, luar biasa kan jemaah sekalian. Untuk lengkapnya bisa kita baca dua pilihan. Ini adalah Munajat Sya'baniyah. Ya. Nah, sekarang kita teruskan di sini nih. Pengantar penerjemah bahasa Arab. Kita baca juga sedikit ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena ya ini tadi. Ini bagaimana caranya buku yang begitu indah ini dipindahkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tanpa kehilangan semangat, spiritnya. Karena kan biasanya kalau sebuah buku diterjemahkan ke dalam bahasa lain,
biasanya ada makna yang hilang. Apalagi dari bahasa Parsi ke bahasa Arab kan gitu. Maka kemudian oleh pengantar penerjemah perlu berikan informasi penting kepada kita. Jadi pengantarnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihil ma'sumin khulafa'u lillah. Amma ba'd. Allah yang Maha Agung dengan tajalli. Tajalli artinya pengejawantahan. Tajalli artinya manifestasi. Nama rububiyahnya telah menetapkan serangkaian ibadah jasmani. Jadi berdasarkan nama rububiyahnya, dia Allah telah menetapkan serangkaian ibadah jasmani dan kewajiban akhlaki, etika, yang kesemuanya bertujuan mendidik dan mengantarkan manusia kepada kesempurnaannya yang sejati. Jadi ujung-ujungnya ajaran agama adalah mengantarkan kita kepada kesempurnaan yang sejati. Jadi yang memberikan pengantar bahasa Arab ini juga ulama pasti ya ini. Jadi kesemuanya bertujuan mendidik. Jadi bertujuan mendidik dan mengantarkan manusia kepada kesempurnaannya yang sejati ini. Jadi ajaran agama Bapak Ibu sekalian ke situ arahnya ini ajaran agama. Ya. Jadi semuanya serangkaian ibadah itu yang melibatkan jasmani dan rohani kita, semuanya bertujuan untuk mendidik, mengedukasi kita dan mengantarkan kita kepada kesempurnaan yang sejati juga. Tapi apakah kita bisa sampai ke sana? Ya kita tidak mungkin sedemikian jauhnya kita, terlalu jauh perjalanan itu. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Allah Maha menyayangi hambanya. Dalam menjalankan segenap ibadah dan kewajiban akhlaki ini, manusia bisa sampai kepada kesempurnaan yang ditetapkan untuknya, serta mendapatkan bagian dari kelezatan rohani dan maknawi di dunia dan di akhirat. Dalam perjalanan segenap ibadah dan kewajiban akhlak ini, manusia bisa sampai kepada kesempurnaan yang ditetapkan untuknya, serta mendapatkan bagian dari kelezatan rohani dan maknawi di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita menjalankan kewajiban ini, kita akan mendapatkan kelezatan rohani bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga nih. Kelezatan rohani dan maknawi di dunia dan di akhirat. Nah, ada beberapa poin. Poin pertama, selagi berupa tawanan akhlak yang keji, jadi kita masih terperangkap di dalam hijab-hijab akhlak yang buruk. Selagi merupakan tawanan akhlak yang keji dan tingkah laku yang buruk, maka semua daya maknawi dan rohani manusia masih akan tetap berada dalam keadaan potensial dan tidak akan berpindah pada keadaan aktual. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang rajin mengikuti pengajian kita pasti sudah tahu ini potensial ke aktual. Jadi ini yang pertama penting nih. Ya. Yang pertama, ini satu. Ya. Selagi kitanya manusia ini masih berupa tawanan akhlak yang buruk, yang keji, tingkah laku kita juga tingkah laku yang buruk, maka selama itu pula semua daya maknawi dan rohani kita sebagai manusia juga masih akan tetap berada dalam keadaan potensial dan tidak akan berubah menjadi aktual. Tidak akan berpindah kepada keadaan aktual. Dia hanya menjadi potensial di dalam fitrah kita. Selama rangkaian daya itu belum berada pada keadaan aktual, serta potensi-potensinya belum terrealisir secara aktual, masih berbentuk potensi, maka dia tetap tidak akan mampu mencerap kenikmatan maknawi. Jadi berdasarkan informasi ini, hanya dengan mengimplementasikan, merealisasikan potensi-potensi rohani kita tadi, barulah kita memiliki kemampuan untuk mencerap kenikmatan maknawi. Selama itu terjadi, maka kita tidak akan pernah bisa, kita tetap tidak akan mampu mencerap kenikmatan maknawi. Jadi untuk
bisa mencerap kenikmatan maknawi, potensi jiwa kita, potensi fitrah kita harus diaktualkan. Harus diaktualkan. Ini disebabkan karena dia tidak memiliki kesamaan. Ini disebabkan karena dia tidak memiliki kesamaan dan keserupaan dengan alam maknawi tersebut. Artinya bahwa alam zahir kita ini ataukah potensi kita ini selama belum diaktualkan ya tidak memiliki kesamaan dengan alam maknawi. Alam maknawi adalah setelah teraktualisasi. Jadi karena dia tidak memiliki kesamaan dan keserupaan dengan alam maknawi tersebut. Perumpamaannya seperti seorang buta huruf yang ditempatkan di dalam sebuah perpustakaan besar yang mengoleksi literatur dan buku referensi yang berharga dalam berbagai disiplin ilmu kemanusiaan. Jadi bayangkan kalau ada orang yang dimasukkan dalam perpustakaan yang paling lengkap, seluruh buku-buku penting ada di sana, tapi yang kita tempatkan di sana adalah orang yang tidak bisa membaca, buta huruf. Apa yang terjadi? Ya, ini yang disebut dalam pepatah Melayu, bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi seperti itu. Ayam kan aslinya tidak mungkin mati kelaparan di lumbung padi. Karena ayam itu makanan kesukaannya padi. Tapi kok bisa mati di lumbung padi? Nah, seperti inilah. Kenapa? Karena tidak diaktualisasikan. Masih dalam bentuk potensi. Jadi, ini juga perumpamaan yang tadi sama, yaitu pustakaannya luar biasa, harusnya menjadi sangat cerdas, menjadi sangat pintar, karena semua pengetahuan ada di sana, tetapi karena tidak bisa membaca, ya tidak bisa diapa-apain. Ilmu-ilmu yang ada dalam buku itu tidak bisa keluar, tidak bisa pindah kepada dirinya. Karena untuk memindahkan ilmu yang ada dalam buku, karena ilmu yang ada dalam buku itu namanya potensial, ya kita harus aktualkannya dengan cara membaca. Jadi dengan cara membaca itulah terjadi proses aktualisasi ilmu-ilmu yang ada dalam buku yang tadinya berbentuk potensi. Gitu. Jadi dengan membaca buku itu yang potensial, kita mengaktualkan, dan begitu kita baca, kemana pindahnya? Ke dalam diri kita. Jadi ilmu yang ada dalam buku untuk pindah hanya membaca, tidak bisa dengan memegang. Cobalah Bapak sekalian memegang buku-buku tebal. Apakah ilmunya pindah? Tidak. Ataukah buku-buku itu dibakar, baru debunya dimasukkan ke dalam air. Baca Yasin baru diminum. Apakah ilmunya pindah? Ya tidak pindah. Ya. Jadi ilmu itu tidak pindah dengan memegang saja. Ilmu itu tidak pindah dengan membakar baru minum debunya. Ilmu itu tidak pindah dengan buku itu disimpan di atas pintu masuk saja. Ilmu hanya satu caranya untuk pindah ke dalam diri kita. Membaca. Membaca. Maka ayat pertama turun 2 kali kata Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, begitu. Jadi tidak bisa mengaktualkan kecuali dengan membaca. Jadi inilah saya kira pertanyaan yang bagus ini. Ya. Atau seperti kawan seorang filosof. Jadi seperti kawan seorang filosof yang ahli memecahkan berbagai kerumitan masalah filsafat. Artinya, katakanlah kita berkawan dengan seorang filosof. Atau bukan lagi berkawan, pasangan hidup. Seperti Nabi Nuh dengan istrinya. Istrinya Nabi Nuh kan Nabi besar. Ilmunya dia tentu merupakan gudang ilmu. Tanya apa saya Nabi Nuh pasti bisa. Karena namanya Nabi itu kan pengetahuannya dari Allah, wahyu. Tapi istrinya tidak mendapatkan apa-apa. Coba kita lihat. Kenapa? Karena tidak pernah bisa mengaktualkan apa yang ada pada dirinya, yaitu bertanya kepada suaminya. Kenapa? Karena terperangkap pada egonya, keakuan, seperti yang dikatakan tadi ini dalam bab pertama. Ya. Terperangkap dalam hijab egonya yang paling tebal. Hijab keakuannya. Dia terpukul dengan dirinya, sehingga tidak pernah terpukul dengan mabda sumber daripada segala sesuatu ini. Ya. Jadi jelas sekali itu. Jadi atau seperti kawan seorang filosof yang ahli memecahkan berbagai kerumitan dan masalah filsafat. Ya, jadi kalau kita berkawan dengan filosof, apakah lantas kita jadi filosof juga? Tidak. Berkawan ya berkawan, tapi tidak menjadi filosof. Kenapa? Ya tidak pernah kita diskusi, tidak pernah belajar kepada filosof tersebut.
Ya, jadi sama saja dengan anak seorang guru besar matematika. Kalau anaknya tidak pernah belajar dari ayahnya matematika, ya tidak bisa pindah ilmu matematikanya kepadanya, karena untuk memindahkan itu harus mengaktualisasikannya dengan belajar dan bertanya, diskusi. Ya, betul. Makanya jangan heran banyak orang berpasangan dan orang orang berpengetahuan ya tidak dapat apa-apa seperti ini. Seperti kawan seorang filosof yang ahli memecahkan berbagai kerumitan masalah filsafat. Apakah Anda melihat bahwa orang buta huruf ini akan memanfaatkan buku-buku tersebut yang di perpustakaan tadi? Atau apakah Anda melihat teman sang filosof itu akan memanfaatkan pengetahuan sang ahli filsafat itu yang merupakan temannya sendiri? Ya kita semuanya menjawab sama, jawabannya tidak. Gitu. Jawabannya adalah tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Jawabannya sama, pasti tidak. Walaupun dia tinggal di perpustakaan, mandi di sana, makan di sana, tidur di sana, 24 jam, 7 hari selama 1 minggu, tinggal di perpustakaan. Tapi kalau dia buta huruf, tidak membaca, ya tidak bisa menjadi pintar. Ya, hal yang sama terjadi dengan kawan, teman, seorang filosof. Ya, serumah dengan filosof, jalan bersama dengan filosof, tinggal bersama dengan filosof, makan di restoran bersama dengan filosof, naik mobil bersama dengan filosof. Tapi kalau dia tidak berusaha untuk mengaktualkan potensi dirinya, ya tetap tidak bisa mengambil apa-apa dari filosof tersebut. Yaitu jawabannya pasti tidak bisa. Jadi saya kira jangan sekali perumpamaan yang dibuat oleh pengantar ini bagus ya. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang ya. Yang kedua di sini. Allah Maha Pencipta dan Maha Agung. Allah Maha Pencipta dan Maha Agung. Tidak memiliki tujuan pribadi apapun. Ingat, Allah Pencipta dan Maha tidak punya tujuan apapun, tidak punya tujuan pribadi. Kenapa? Dia kan sudah sempurna. Buat apa lagi? Misalnya kalau kita semua menyembahnya tidak menambah dirinya, kalau kita semuanya ingkar kepadanya tidak mengurangi dirinya. Jadi karenanya tidak punya kepentingan. Kalau kita kan bisa punya kepentingan. Kenapa? Kita tidak punya uang, berharap dikasih uang. Kita tidak punya makanan, berharap dikasih makanan. Kayak begitu jelas keseruan. Kita kurang terkenal, berharap jadi populer. Jadi ada seperti itu. Nah Tuhan itu sudah sempurna. Maka yang kedua harus kita camkan, Allah Maha Pencipta dan Maha Agung. Tidak memiliki tujuan pribadi apapun dalam menciptakan alam ini. Tidak punya kepentingan. Lalu untuk apa dia menyuruh kita beribadah? Untuk kita. Berdasarkan zatnya yang maha kaya, yang maha sempurna, dan tiada memerlukan apapun, namanya kaya kan tidak memerlukan apapun. Segala tujuan untuk mendatangkan keuntungan dan kepentingan tidak mungkin terwujud dalam zatnya. Kenapa? Karena sudah sempurna. Jadi segala tujuan, kalau seandainya punya tujuan untuk mendatangkan keuntungan dan kepentingan tidak mungkin terwujud dalam zatnya. Kenapa? Karena keuntungannya dari mana? Kan begitu. Kepentingannya untuk siapa? Kan nggak ada jemaah sekalian. Iya. Jadi oleh sebab itulah Tuhan itu benar-benar tidak memiliki tujuan pribadi apapun dalam menciptakan alam semesta. Ini termasuk dalam menciptakan kita manusia. Betapapun demikian, adalah pasti bahwa ciptaannya bukan suatu hal yang sia-sia. Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa alam wujud beserta samudranya yang bergelora dan tatanannya yang maha besar ini adalah tidak bertujuan. Jadi adalah keliru. Tidak boleh mengatakan. Bukan lagi keliru, tapi tidak boleh. Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa alam wujud beserta samudranya yang bergelora dan tatanannya yang maha besar ini adalah tidak bertujuan. Ya, seperti itu. Ini sebetulnya dari Al-Quran ini. Ya. Ini adalah Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan. Tidak, tidak, tidak kami ciptakan langit dan bumi beserta segala yang ada di dalam dan antara keduanya secara main-main. Kami tidak menciptakannya melainkan dengan benar. Jadi itu tidak main-main. Ya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan ini juga terjadi pada pada manusia ini kan langit dan bumi. Coba kita lihat pada manusia sini ada di sini. Ya. Kita lihat di sini ya.
Yang tadi kita cari-cari sudah ketemu ini, Legenhazen tadi. Yang namanya Legenhazen ini orangnya. Muhammad, ternyata salah tulis tadi, Muhammad Legenhazen. Ini adalah dokter dari Amerika, kan begitu sekalian ya. Nama aslinya Gary Carl Legenhazen, ini nama aslinya sebelum dia masuk Islam. Gary Carl Muhammad Legenhazen. Lahir pada tahun 53 di New York. Ya, coba lihat, dia adalah orang Amerika asli. Dia adalah seorang profesor filsafat Amerika ini. Dia adalah seorang profesor. Jadi kita pindah sedikit sekali karena tadi kita cari-cari tidak ketemu. Dia adalah seorang profesor filsafat Amerika yang minat perhatiannya terutama terletak pada filsafat Barat, filsafat agama, dan filsafat Islam. Hingga saat ini beliau telah mengajar berbagai mata kuliah di banyak pusat akademik Iran, seperti Lembaga Pendidikan dan Penelitian Imam Khomeini. Nah, ini dia juga sekalian ya. Universitas Qom, Universitas Tarbiyat Mudares, dan lain-lain. Ya. Selain itu, beliau saat ini mengajar di Universitas Paderborn, Jerman juga. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Coba lihat, orang seperti beliau ini datang dari Amerika, menjadi doktor di Amerika, pergi ke Iran belajar untuk menjadi asisten tadi dan tadi Takimi Spayasti. Sampai sekarang pun dia masih mengajar di banyak tempat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apa namanya? Inilah Muhammad Legenhazen yang kita sebutkan tadi. Kita lihat ini. Jadi kita lihat di sini dulu seterusnya ya. Beliau meraih gelar PhD, ini PhD, doktor ya, dalam bidang filsafat dan dari Rice University tahun 83. Pada tahun 1993 setelah ia mengenal Islam Syiah, ingat perhatikan ini. Pada tahun 1993 berarti ini adalah 4 tahun setelah Revolusi Islam Iran. Begitu pentingnya Revolusi Islam Iran. Buku-buku filsafat yang merupakan dikarang oleh para ulama ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Pada tahun 83 setelah ia mengenal Islam Syiah, ia memutuskan untuk pindah agama Katolik ke Islam. Dari Katolik dia ke Islam. Sebagai penganjur apa yang disebutnya pluralisme agama non-reduktif. Ia telah menulis buku berjudul Islam dan Pluralisme Agama. Ia pernah menjadi simpatisan dialog antar agama dan pernah menjalankan tugas sebagai Dewan Penasehat Society for Religious Studies di Qom. Ia juga merupakan anggota Dewan Pendiri Pusat Studi Syiah di Qom. Coba lihat. Tiba-tiba menjadi pusat studi Syiah, padahal dia orang Katolik tadinya masuk Islam. Apakah kita tidak malu dengan hal seperti ini, jemaah sekalian? Tidak, bukan Islam tadinya. Dan menjabat sebagai Dewan Ilmiah di Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Mofid Qom. Pada tahun 2010 ia secara resmi diakui sebagai tokoh abadi Ceri Mahdigar dalam studi Islam. Untuk informasi lebih lanjut tentang biografi dan karyanya, silakan kunjungi situs web di bawah ini. Ini dia. Nah, jadi inilah saya kira tadi yang kita cari-cari baru ketemu Bapak sekalian, Muhammad Legenhazen. Ini adalah orang orang Amerika asli, orang New York, kemudian menjadi ahlul bait dan kemudian mengajar di Qom dan beberapa universitas di Iran dan juga mengajar di Jerman. Seperti itulah. Nah, jadi inilah disebut hasil pencarian. Ya, inilah. Nah, sekarang kita tadi ingin melihat Al-Qur'annya. Al-Quran berarti kita di sini nih. Surat Al-Mu'minun. Kita lihat surat Al-Mu'minun. Kan kita mau cari ayat yang mirip dengan ini tadi nih kan. Ini surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ini surat 44, 38, 39. Kita cari yang mirip dengan ini. Surat Al-Mu'minun ada ayatnya 115. Kalau tadi di sini dikatakan tidak kami ciptakan langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. Nah, kita buka aja di sini. Ad-Dukhan 38, 39 kita sandingkan. Ad-Dukhan. Adalah Ad-Dukhan 44, 38, 39. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi
wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, laibin, bermain-main. Laib itu bermain-main. Jadi bukan bermain-main. Ma khalaqnahuma, kami tidak menciptakan keduanya illa kecuali bil haq, dengan kebenaran. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ingat, walakin aksarahum, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah dia. Bagaimana dengan surat Al-Mu'minun ini? Afahasibatum annama khalaqnakum abasan. Apakah kalian menyangka, mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abasan, hanya bermain-main saja? Artinya apa? Mafhumnya adalah, mafhum mukhalafannya adalah tidak. Tuhan tidak menciptakan kita main-main. Karena pertanyaannya, afahasibatum, apakah kalian menyangka, mengira annama khalaqnakum, bahwa kami menciptakan kalian abasan, bermain-main? Artinya tentu tidak. Wa annakum, dan apa kalian menyangka bahwa kalian ini ilaina la turja'un, tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Wa annakum ilaina la turja'un, apa kalian menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah, Al-Malik dan Al-Haq. Apa mirip tadi sini? Khalaqnahuma illa bil haqq. Ini la ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Rabbul Arsyil Karim, dialah Tuhan Arasy yang mulia. Nah, jadi surat Ad-Dukhan ini mirip dengan surat Al-Mu'minun. Ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan sia-sia, tetapi walaupun Tuhan menciptakan kita tanpa tujuan, tapi tujuan itu bukan untuk kepentingan dirinya. Dia tidak memiliki tujuan pribadi. Tujuannya pada diri kita, bukan pada dirinya. Supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita mengenal dia, dan seterusnya. Jadi bukan, dia sendiri tidak punya tujuan pribadi apapun dalam menciptakan alam ini. Seperti itu. Apapun tujuan dari penciptaannya ini, jadi apapun tujuan dari penciptaannya ini, umat manusia diciptakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Jadi kita diciptakan untuk tujuan lebih tinggi dan kedudukan yang lebih agung. Jadi kita diciptakan untuk naik, untuk naik kelas, ya? Ke tujuan yang lebih tinggi dan kedudukan yang lebih agung. Suatu kedudukan dan maqam yang hanya bisa diraih oleh manusia. Jadi suatu kedudukan dan makam yang hanya bisa diraih oleh manusia. Kenapa? Karena malaikat sudah mentok, roh sudah mentok. Yang bisa bergerak ke atas adalah manusia. Bukan bumi dengan segenap gunungnya yang menjulang tinggi, atau langit dengan segala konstelasi planetnya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, sungguhnya telah kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tetapi amanat itu hanya bisa dipikul oleh siapa? Manusia. Dipikul amanat itu oleh manusia. Karena amanat ini begitu mulianya, mengangkat manusia ke tempat yang sangat mulia, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia justru memilih tempat yang rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ketika manusia memilih asfala safilin, maka manusia itu zalim dan bodoh. Jadi penyebab manusia seperti itu karena dia zalim, dia bodoh. Kenapa? Aslinya dia tinggi, mulia, tetapi dia memilih benda-benda di dunia. Dia melihat benda-benda ini sedemikian mulianya, agungnya, terpukau dengannya, akhirnya dia lebih rendah nilainya daripada benda-benda itu. Zalim dan bodoh namanya. Langit tidak mau mengemban beratnya amanat tersebut. Namun manusia yang zalim dan jahil itu mau mengembannya. Sebuah ayat Al-Quran yang mulia menyebutkan, aku telah memilihmu untuk diriku. Ini surat Toha ayat 41. Kita lihat di sini. Surat Toha ayat 41. Surat Toha itu surat 20. Ya. Surat 20 ayatnya 41. Wastana tuka linafsi. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Musa. Wastana tuka linafsi. Aku memilih engkau untuk nafsku. Ini perhatikan kata-kata nafsu. Dan ini bukan hanya Nabi, tapi kita juga, karena kan Nabi ini mewakili kita. Wastana tuka, aku memilih kamu linafsi, untuk diriku. Linafsi, coba lihat.
Jadi wastana'tu kali nafsi. Karena aku memilih manusia untuk diriku, maka mereka menjauh dari diriku adalah membodohi dirinya tadi. Zalim dan jahil. Termasuk yang terjadi pada Fir'aun. Makanya Allah mengatakan, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun. Izhab anta wa akhuka. Pergilah engkau dengan saudaramu yaitu Harun. Biayati dengan membawa ayatku ini, itu kitab suci. Wala taniya fi dzikri. Tapi ingat kamu berdua jangan lalai dari mengingat aku. La taniya fi dzikri. Seperti itu. Nah, inilah jemaah sekalian sebagai pentingnya ayat-ayat seperti ini. Jadi langit tidak mau mengemban beratnya mana tersebut, namun manusia yang zalim dan jahil itu mau mengembannya. Sebuah ayat Al-Quran yang mulia menyebutkan, aku telah memilihmu untuk diriku, menyiratkan rahasia dari tujuan ini. Jadi kata-kata aku memilih untuk diriku ini, memilih untuk diriku, artinya apa? Seperti dikatakan di hadis lain bahwa Tuhan tadinya itu adalah perbendaharaan tersembunyi. Kuntu kanzan makhfiyah. Saya tadinya adalah perbendaharaan makhfiyah tersembunyi. Ya. Tapi aku suka untuk dikenal. Ya. Aku suka untuk dikenal. Uhibbu an u'rafa. Fakhalaqtu. Maka aku menciptakan alam semesta. Aku menciptakan kalian. Supaya kalian mengenal aku. Nah, itu artinya kata mengenal itu kembali ke sini. Wastana'tu kali nafsi. Aku memilih kalian untuk diriku. Wastana'tu kali nafsi. Aku memilih, aku menciptakan kalian li nafsi, untuk diriku, supaya kembali ke diriku. Makanya ketika aku menciptakan kalian, aku menciptakan dalam diri kalian chips untuk merindu kepada aku. Sebagaimana aku telah merindu kepada kalian. Karena kalian berasal dari diriku. Ya, aku merindukan kalian. Maka aku pun simpan ke dalam diri kalian chips untuk merindu kepadaku. Wastana'tuka li nafsi. Kalau kalian tidak merindu kepada aku, itu karena kalian hidup terperangkap di dalam hijab zulmani. Makanya disebutkan zalim tadi, kan zalim, zulmani. Wastana'tuka li nafsi. Seperti itu jemaah sekalian terbagi. Jadi kita teruskan ya. Jadi aku memilihmu untuk diriku, menyiratkan rahasia dari tujuan ini. Yang karenanya maka kalbu-kalbu para ahli suluk terbakar. Kalbu-kalbu para ahli suluk terbakar. Sebagaimana laron-laron itu terbakar ketika mendekati cahaya. Ketika laron-laron itu melihat cahaya, dia terpukau. Dan dia rela hancur, fana di dalam kebakaan cahaya yang didatanginya. Itulah laron-laron. Ya. Bagaikan kupu-kupu yang terbakar di seputar api lilin. Atau perumpamaan kita tadi bagaikan laron-laron yang terbakar pada pusat cahaya. Lalu menyerahkan diri kepada api itu sepenuh jiwanya. Menyerahkan diri kepada sumber cahaya itu sepenuh hatinya. Seperti itu. Inilah harusnya kita manusia seperti itu. Ini nomor 2. Nomor 3 sekarang. 3 sampai berapa ini nomor? Banyak juga ya. Ya, sampai 5. Banyak lagi. Gak apa-apa, kita mulai sedikit-sedikit. Kalau enggak, berarti minggu depan lagi kita baca. Karena ini pengantarnya saja bagus sekali, Pak Ustaz. Ulangi lagi, Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini bisa ambil dari Playbooks-nya. Di Play Store. Play Store kan ada Playbook-nya. Ditulis ada di sana, Salat Ahli Ma'rifat. 3. Untuk bisa sampai kepada kesempurnaan ini, maka didirikanlah pranata-pranata. Ditetapkanlah ajaran-ajaran oleh sejumlah orang yang berwenang mendidik umat manusia. Seperti para nabi dan sebagainya. Pada kesempatan ini kami tidak berupaya untuk membicarakan tema ini, karena ia dari luar tujuan tulisan ini. Apa yang bisa kami ungkapkan secara ringkas dari hasil penelitian kami yang mendalam pada bidang ini adalah semua ajaran tersebut tidak luput dari ekses, melebih-lebihkan, ifrat, atau mengurang-urangi tafrid. Jadi terkadang agama dilebih-lebihkan atau dikurangi. Inilah tugasnya para agamawan, para ulama, terutama ulama irfan, untuk membimbing umat, karena umat ini terkadang melebih-lebihkan.
terkadang juga mengurangkan. Ya, melebih-lebihkan sesuatu seakan-akan semua bisa diselesaikan dengan ritual, dengan meninggalkan aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Ya. Maka ulama datang untuk menggait manusia supaya tetap proporsional. Ya, sampai kita menjadi ifrat atau mengurangi tafrid. Ifrat dan tafrid. Ya. Mereka tidak mampu memuaskan naluri rasa cinta pada kesempurnaan yang ada dalam fitrah manusia. Adapun para nabi dan duta-duta ilahi, insan suci maksudnya para maksumin, telah menetapkan bahwa jalan menuju kepada kesempurnaan adalah ubudiyah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan duta besar ilahi, jadi kita kasih garis bawah di sini jemaah sekalian ya. Jadi para nabi dan duta-duta ilahi maksumin telah menetapkan bahwa jalan menuju kepada kesempurnaan adalah ubudiyah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah. Tiada lagi jalan selain itu. Makanya kalau ubudiyah itu kan menyangkut 4 hal itu. Ibadah itu menyangkut ritual, intelektual, spiritual, dan sosial. Itu ibadah. Jadi kita katakan ibadah itu hanya sholat saja. Tiada lagi jalan selain itu. Mereka telah menegaskan dan menekankan sedemikian rupa sehingga telah diriwayatkan dari salah seorang di antara mereka yang berkata, ubudiyah, menjadi hamba sejati. Jadi ubudiyah itu menjadi hamba sejati. Adalah esensi, intisari. Dan intinya adalah rububiyah. Jadi ubudiyah itu adalah esensi dari kemanusiaan. Dan intinya adalah rububiyah. Menyatakan dan mengimani akan kerububiyahan, ketuhanannya dalam segala hal. Jadi menyatakan dan mengimani akan ketuhanannya dalam segala hal. Dalam segala hal, di mana-mana pun. Dalam apapun, dalam sekecil apapun, dia ada di sana. Dia adalah Tuhan di sana. Dalam Al-Quran dikatakan ilahun fil ardi wa ilahun fis sama. Dia ilah di langit dan ilah di bumi. Ya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh kalangan ahlus sunnah dan syiah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan padanya. Dan dia bertakarrub padaku dengan ibadah nafilah sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dan aku adalah pandangannya yang dengannya dia memandang. Dan aku adalah lisannya yang dengannya dia berkata-kata. Dan aku pun adalah tangannya yang dengannya dia mengambil, dia bekerja. Ini adalah hadis yang sangat terkenal ya. Ini nomor 2-nya di mana dia ada di bawah. Jadi juga saya sebagian adalah hadis terkenal ini. Inilah hadis. Jadi hadis ini dikutip di berbagai macam buku tasawuf biasanya. Ya. Jadi ini adalah hadis. Tiada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan kepadanya. Jadi yang Allah cintai yang diwajibkan kepada kita. Apa yang diwajibkan? Sholat, puasa, yang gitu, zakat, haji, itu kan diwajibkan kepada kita. Dan dia bertakarrub. Jadi ini adalah mendekatkan dirinya kepada aku sesuatu dengannya, dan dia bertakarrub kepada aku dengan ibadah nafilah. Sebetulnya mendekatkan dengan takarrub sama apa sih sebetulnya? Ya. Jadi kalau di sini saya katakan, seorang hamba ia menghambakan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada kewajiban seperti sholat fardu, puasa fardu, puasa wajib dan sebagainya. Dan dia bertakarrub padaku dengan ibadah nafilah. Jadi masing-masing ada nafilahnya, masing-masing ada sunnahnya. Sholat ada nafilahnya, puasa ada nafilahnya, haji ada nafilahnya. Apa nafilahnya haji? Ya umroh, kan begitu. Jadi ada masing-masing ada nafilahnya. Zakat ada nafilahnya, itu infak.
sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya. Jadi apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Jadi mendengar dengan pendengaran Allah. Dan aku adalah pandangannya. Dan aku adalah pandangannya yang dengannya dia memandang. Dan dengannya dia memandang. Dan lisannya yang dengannya dia berkata-kata. Bertutur kata maksudnya. Dan tangannya yang dengannya dia mengambil. Hadis ini sebetulnya merupakan makna dari ayat yang ada dalam surat yang ketujuh, surat Al-A'raf. Ini kita ambil surat Al-A'raf, surat yang ketujuh. Ayatnya 100, kita lihat dari 189 ya. Ini ada nanti di sini salah satunya nih ya. Ini ada di sini. Ya. Kemudian nah, ini dia. Kita mulai dari sini nih ya. Ayat 194, 195. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang tada'una, yang kalian seru, min dunillah, selain daripada Allah. Jadi orang-orang atau apapun yang kalian sembah, yang kalian seru selain daripada Allah, adalah ibadun amsalukum. Dia adalah hamba juga. Ingat kali ubudiyah. Adalah hamba juga seperti kalian. Jadi nggak perlu kita menghamba kepada sesama makhluk. Innalladzina tada'una min dunillah ibadun amsalukum. Hamba seperti kalian juga. Fada'uhum, maka kalau kalian memanggilnya, berseru kepadanya, falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Cobalah panggil dia, kira-kira gitulah. Cobalah suruh dia. Apakah lalu dia kemudian mengijabah kalian? Cobalah panggil in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Jawabannya tentu tidak mungkin, karena mereka sendiri butuh. Ya, dia tidak bisa tanpa bantuan Allah. Semua makhluk ini, semua jenis makhluk ini adalah fakir di hadapan Allah. Nah, Allah tanya, alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki yang dengannya dia berjalan? Amlahum aidin yabtishuna biha. Apakah dia punya tangan yang dengannya dia memegang, bekerja? Amlahum ayunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata yang dengannya dia melihat? Amlahum adhanun. Apakah mereka punya azan, kuping? Yasma'una biha, yang dengannya dia mendengar. Qul, katakanlah, uda'u syuraka'akum. Cobalah panggil sekutu-sekutu kalian. Summa kiduni, dan seterusnya. Lalu apa maksudnya nih, jemaah sekalian? Bukankah memang seluruh manusia punya kaki, punya tangan, punya mata, punya kuping? Manusia kan seperti itu. Tapi jemaah sekalian berbahagia, apakah tangan manusia itu dia buat? Jawabannya tidak. Jadi tangan ini bukan kita yang punya sebetulnya. Kaki ini bukan kita yang punya sebetulnya. Jawab apa jemaah sekalian? Ya, kaki ini yang membuat kaki jadi kaki karena fungsinya bukan kita yang kasih. Ya. Jadi bukan kita yang kasih. Jadi kaki ini adalah merupakan karunia dari Allah, yang sehingga kalau kemudian karena karunia dari Allah, maka kalau kita berjalan, hakikatnya berjalan dengannya, dengan kaki yang Allah berikan kepada kita. Sama tadi dengan dari situ. Ya. Kalau kita punya tangan, hakikatnya bukan kita yang punya tangan. Tangan ini cuma diberikan, kita tinggal memfungsikannya saja. Tangan ini karena dari Allah, untuk apa? Yang dengannya kita bekerja dengannya. Seperti ini tadi yang dikatakan dalam hadis ini. Ya. Seorang lebih kucinta daripada yang kuwajibkan kepadanya, dan dia bertakarrub padaku dengan nafilah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya. Jadi dari awal Tuhan pendengar kita, tapi kita tidak menyadarinya. Kita menganggap ini tanganku, ini kupingku, ini mataku. Padahal kita tidak punya share, tidak punya kontribusi, kita tidak punya saham sedikit apapun di sana. Dalam tangan kita ini, kita lahir sudah ada, Pak Bos sekalian. Pada saat kita lahir, kaki sudah ada, bukan kita punya. Ya. Jadi Allah berikan itu, maka kita menyadari bahwa ini adalah dari kalau kita meyakini bahwa maka kaki yang Allah berikan yang dengannya kita berjalan, tangan itu tangan yang Allah berikan yang dengannya kita bekerja, sehingga kita tidak pernah tidak fakir kepada Allah.
Inilah dia. Nah, jadi jelas sekali sebagai inilah disebabkan kedekatan yang amat sangat dengan Allah, maka seorang hamba akan bisa sampai kepada suatu batas. Ya, ingat. Disebabkan kedekatan yang amat sangat dengan Allah, maka seorang hamba akan bisa sampai kepada suatu batas, di mana zat yang maha hak, yang maha benar, akan menjadi pendengarannya, pandangannya, dan lisannya. Jadi inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Karena waktu kita sudah kasif, kita akhiri di sini 11, 23 ya. Jadi, insya Allah pertemuan berikutnya kita ambil nomor 4 ya. Jadi kita ambil 4, seterusnya baru nanti kita pindah lagi ke bab 1 seperti tadi, supaya supaya kita langsung mengamalkan pembahasan kita di mana tadi, di sini ya, yang sebelumnya di sini nih. Pembahasan kita tadi di mana tadi nih ya. Nah, di sini nih ya. Pembahasan kita di sini langsung kita terapkan karena ini mengutip Imam Khomeini dan kita bicara tentang hijab-hijab, dan ini persis yang dibahas tadi Imam Khomeini seperti ini. Bersambung. Jadi untuk sementara kita pindah ke bukunya Imam Khomeini yang judulnya adalah ini, Mi'raj Rohani. Ingat, Mi'raj Rohani itu karena hadisnya mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj apa? Mi'raj rohani. Seperti yang dikatakan Imam Khomeini. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, kekhilafan adalah Al-Fakir sendiri yang punya khilaf. Dan Al-Fakir juga masih punya banyak kekurangan dan cacat. Sehingga semoga Allah membantu Al-Fakir untuk lebih banyak mempelajari dan menyempurnakan dirinya sendiri. Terima kasih banyak. Yang bertanya dipersilakan. Kalau Assalamualaikum tidak, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samsah. Iya Ustadz. Afwan mau bertanya Ustadz, apakah perbedaannya antara tawajuh dan iqbal? Kemudian apakah ketika posisi jiwa tawajuh itu adalah pintu masuk untuk dari posisi potensial ke aktual ya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, Syukron. terima kasih banyak Bu Samsah. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kalau tawajuh itu kan dari kata wajah, wajah bertemu wajah, itulah kira-kira. Jadi kalau namanya tawajuh itu wajah bertemu wajah, wajah kita bertemu wajah Tuhan. Makanya kan kita katakan wajah tu wajahia, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sebut dengan face to face, berwajah-wajah, berface-face, face kita dengan face Tuhan. Itu namanya bertawajuh. Nah, jadi kesimpulannya bertawajuh itu artinya bahwa wajah kita menyatu dengan wajahnya Tuhan. Dan ketika wajah kita menyatu dengan wajah Tuhan, yang wajah mana yang fana? Tentu jawabannya wajah kita, sehingga yang ada hanya wajahnya Tuhan. Inilah makna kata-kata dalam surat Al-Baqarah 115, lillahil masyriku wal maghribu. Lillahil masyriku wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi milik Allah timur dan barat, kemana saja kau menghadap, yang kamu temukan adalah wajah Allah. Fasama itu di sanalah wajah Allah. Jadi kata-kata sama itu di sanalah wajah Allah. Jadi lillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhu. Dalam surat Ar-Rahman yang sangat terkenal dikatakan kullu man 'alaiha fan. Semuanya fan, termasuk wajah kita. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu-satunya yang boleh kekal adalah wajah Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang baqa itu hanya wajah Tuhan. Dzul jalali wal ikram. Jadi pada saat kita bertawajuh tadi seperti dikatakan Imam Khomeini adalah kita lebur hilang di dalam keberadaan Allah. Lalu bagaimana iqbal? Kalau iqbal itu adalah fokus. Iqbal itu kan menyambut sebetulnya. Jadi makanya kan kalau misalnya menyambut namanya istiqbal. Minggu depan adalah filusbu'il mustaqbal. Pekan depan, pekan akan datang itu namanya. Istiqbal itu menyambut. Ya, jadi menghadap juga istiqbal. Jadi mustaqbilah itu adalah menghadap. Nah nanti Imam Khomeini juga membahas perbedaannya Bu Samsah. Nanti di buku yang kita bahas tadi, dia juga membedakan antara wajah tawajuh dengan istiqbal tadinya. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah
Istiqbal itu adalah menghadap saja, ya, menyambut ya. Ibaratnya kita melihat dari jauh, melihatnya. Tetapi kalau sudah tawajuh itu sudah hanya satu wajah saja, seperti itulah. Tetapi dua-duanya memiliki kedekatan. Karena istiqbal ini artinya juga bisa diartikan menghadap ke kiblat. Apa itu kiblat? Baitullah. Kan kiblat itu kan Baitullah, rumah Allah. Jadi kita istiqbal ataukah iqbal itu menuju kepada rumah Allah. Nah, ketika kita sampai kepada rumah Allah, tidak ada lagi yang boleh ada kecuali hanya satu Allah. Namanya saja rumah Allah. Ingat sama-sama kalau kita sampai di rumahnya orang, bukan rumahnya yang kita tuju sebetulnya, tapi orangnya kan gitu. Makanya ketika orangnya tidak ada, kita pulang, bukan rumahnya yang kita tuju, orangnya. Makanya ketika sampai ke rumahnya, kita fokus kepada orangnya. Kita bicara dengan orangnya, kita bercengkrama dengan orangnya, bukan dengan rumahnya. Nah, hal yang sama terjadi dengan iqbal tadi atau istiqbal tadi menuju kepada Baitullah. Tapi setelah sampai di sana yang terjadi adalah tawajuh. Wajah kita hilang dan adalah wajah rabbika zul jalali wal ikram. Ada lagi yang lain? Ada di Syukran chatroom. Ustaz. Afwan Bu Samsa. Ada lagi? Di chatroom ada. Dari Pak Burhan. Di dalam ayat 41 surat Toha tadi, Allah SWT dalam begitu banyak ciptaannya melingkungi alam semesta dan juga alam duniawi. Allah memilih ciptaannya yang bernama An-Nas, manusia, Al-Insan. Ini adalah satu penghormatan bagi manusia yang manusia itu adalah mazharnya, betul. Mazhar daripada Allah SWT, yang paling aktual, yang selayaknya mewakilinya, betul. Kehebatan manusia itu sendiri terletak pada akalnya yang membedakannya dari seluruh makhluk yang ada. Maka untuk memelihara kehebatan itu, Allah SWT memberi dua hal. Yang dengan dua hal ini, Al-Quran dan Itrat Ahli Baiti, menjaga kemuliaannya. Jadi dua ini memang dua tapi satu. Ya. Jadi kita sebut dua ini adalah two in one. Ya, two in one. Dua dalam satu. Karena kelihatannya dua, yaitu Al-Quran Al-Natiq dan Al-Quran As-Samit. Tapi hakikatnya satu apa? Ya Al-Quran, kira-kira gitu lah. Jadi hakikatnya sama, cuma ada Natiq, ada yang Samit. Ya, tapi hakikatnya sama. Ya. Jadi menjaga kemuliaan. Namun kelihatannya mudah tapi tak semudah yang dibayangkan. Seperti kata Imam Khomeini di awal pembicaraan tadi. Saya kira benar. Sebetulnya sih memang mudah ya. Yang susah itu sebetulnya adalah menyiapkan waktu kita untuk merenungkan diri kita masing-masing. Karena itu tadi mayoritas kita manusia ini terpukau, terpenjara oleh dunia ini. Pikiran kita menjelang tidur, pikiran tentang apa yang kita makan besok. Besok begitu kita bangun, kita berpikir apa yang kita kerjakan hari ini. Begitulah seterusnya. Kita terperangkap dalam dunia yang kita pikirkan di luar diri kita, makanan, minuman, rumah, listrik, dan sebagainya. Jarang pernah kita berpikir tentang diri kita. Siapa kita ini, dari mana kita ini, di mana kita ini, dan kemana kita, apa hakikat diri kita. Apa hakikat diri kita ini cuma darah dan daging saja, kurang lebih begitulah. Nah, coba sekali terbagian. Untuk memikirkan ini butuh penghayatan. Dan kalau manusia melakukannya, jemaah sekalian, tidak terikat pada Islam atau tidak Islam. Lihatlah tadi, Muhammad Legenhazen yang kita bicarakan. Dia Katolik, tapi karena dia berpikir luar biasa. Bahkan sampai kemudian dihukum, dihiran. Menurut saya ini luar biasa. Satu, dia adalah warga negara maju. Tadi kita lihat saja lahirnya di New York. Ya, asli Amerika. Yang kedua, apalagi doktor dalam filsafat, luar biasa kan? Jadi artinya pembelajarannya filsafat tidak cetek, tidak rendah. Sampai S3 sampai PhD filsafat. Tetapi begitu berjumpa dengan filsafat Islam, filsafat wujud mula sadar, terpukau luar biasa. Seakan-akan pelajaran filsafat baratnya itu seakan-akan runtuh. Akhirnya kemudian pindah ke Iran, mengabdikan dirinya di sana kepada para ulama, dan bahkan masuk Islam dan memberi namanya menjadi Muhammad Legenhazen. Luar biasa bagus sekali. Jadi kita sudah sering mengangkat contoh-contoh seperti ini. Kenapa? Karena artinya perjalanan ini tidak bisa kita katakan. Tapi kan dia bukan Islam, Pak Ustaz. Ini siapapun Allah berikan potensi yang sama.
Fitrah kita semuanya sama. Yang membedakannya adalah apakah ada yang mau menyiapkan waktunya atau tidak. Kita saja yang mengaku Islam ini banyak yang tidak mau menyiapkan waktu untuk belajar. Lihatlah aja. Gak usah belajar filsafat. Al-Quran lah yang sangat berdasar bagi kita sebagai orang beriman. Yang mau pelajarinya secara saksama itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Coba lihat. Jadi artinya bahwa sebetulnya gampang, tapi susahnya kali tadi tidak mau menghabiskan waktunya atau mengorbankan waktunya sedikit saja untuk berenung. Ya, kalau kita mau seperti tadi Legend Hazard atau seperti yang kita angkat sebelumnya seperti misalnya Paul William dari Inggris atau seperti sebelumnya juga Sineas O'Connor orang dari Irlandia, semua bisa, banyak orang bisa menemukan kebenaran hanya karena merenung, yaitu selalu melihat ke dalam diri. Jadi benarlah dikatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya? Kenapa hanya memperhatikan di luar, baju, tas, sepatu, sabun yang dipakai, minyak wangi yang digunakan, dan sebagainya. Kenapa hanya melihat ke situ? Kenapa tidak pernah melihat kepada jiwanya? Manusia hanya berkisar pada yang digunakan bagian luar, tentang kursi kekuasaannya, tentang popularitasnya, tentang harta bendanya, dan sebagainya. Jarang manusia yang mau menyiapkan waktu itu berpikir tentang dirinya. Kata Imam Ali, kalau orang mau merenungkan tentang dirinya, cukup 3 pertanyaan saja. Dari mana saya ini? Di mana saya ini? Dan akan kemana saya ini? Kata-kata Imam Ali ini sebetulnya adalah bagian daripada Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, fa'ila aina tazabun. Kalian ini mau kemana? Seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya, baik dari Bu Samsa atau Pak Burhan. Sama-sama Pak Burhan, semoga kita semuanya dibimbing, dituntun oleh Allah untuk mencapai kesempurnaan kita yang rendah ini, Bapak Ibu sekalian sebagai Imam Khomeini saya tadi mengatakan sedemikian rupa. Apalagi kita ini jiwa sekalian berbahagia. Kita hanya harapan kita cuma satu, kepada Allah. Semoga Allah menarik tangan kita seperti dalam munajat Sya'baniyah tadinya, lalu mendekatkan diri kita kepadanya, karena kita tidak punya apa-apa. Kita adalah al-fakir ilallah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.